eh, kita bagi informasi ini kepada masyarakat melalui TV One karena Andro, Anda bisa bayangkan loh, isu masalah ijazah Jokowi ini sudah masuk tahun keberapa ini kira-kira? Coba. Itu pertanyaan pertama loh. Dia saking begitu lamanya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, orang-orang hanya itu saja. Dan jangan lupa bahwa peran serta mereka itu bisa mengalihkan isu-isu besar di Republik ini, dan tiba-tiba orang begitu lupa kasus-kasus besar di Republik ini. Siapa mereka ini sebetulnya? Nah, isu tentang ijazah palsu ini kan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Orang yang korupsi uang triliun rupiah, polisi begitu tangkap, jaksa begitu ambil semua peristiwa-peristiwa penting itu, seketika langsung hilang di ruang publik. Pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang terkait dengan pemalsuan data, penipuan, segala macam yang sedang ditangani oleh KPK, hilang total. Rakyat tidak mendapatkan informasi itu lagi. Pertanyaannya, siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka, tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain, fufu fafa, fufu fefe dan segala macam. Nggak selesai mereka pindah lagi, nggak selesai pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, tidak selesai-selesai. Tudingan Bang Abalin jelas ini Bang, Abang menyebutkan satu nama, yang Abang maksud fix Roy Suryo, meskipun tadi Roy Suryo sudah bantah. Ada Rismon, ada Ibu Tifa, ada Ibu siapa lagi itu. Berkali-kali hanya itu saja hitungan jarinya. Masa mereka cuma lakukan itu saja, kemudian sudah klarifikasi, Pak, kita kalau mau caleg, kalau ijazah kita diragukan oleh KPU, maka yang bisa melakukan klarifikasi itu adalah sekolah yang mengeluarkan ijazah kami. Sekarang Universitas Gadjah Mada telah melakukan klarifikasi, telah memberikan keterangan tentang posisi ijazah Jokowi. Masa sih belum lagi sih? Masa sih tidak diterima pernyataan itu? Masa sih UGM bukan institusi resmi? Kok kita tidak kapok-kapok, tidak bisa menyelesaikan perkara? Bangsa apa kita ini? Siapa Bang Abalin, kita sebentar. Sebetulnya? Bang Abalin, Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa, mereka sama-sama UGM. Mereka dalam satu ikatan keagama. Tadi kami sudah konfirmasi ke Roy Suryo bahwa tudingan itu adalah palsu. Karena kami bergerak atas biaya sendiri, tidak ada yang menggerakkan kami sama sekali. Itu kata Roy Suryo di paket yang kami tampilkan tadi, Bang. Iya dong, kalau dia sesama UGM, kalau dia sesama alma mater, kenapa sih orang tidak bangga punya alma mater melahirkan seorang alumni terbaik, memimpin Republik Indonesia 2 periode, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi wali kota 2 periode. Luar biasa kan alumni UGM itu kan? Jadi apa yang kita mau bilang coba? Tanyakan semua flora dan fauna di atas bumi dan di bawah kolong langit ini. Tidak masuk akal langkah-langkah ini. Karena itulah saya bilang ini permainan panjang. Ini proyek besar ini bos. Tidak mungkin tidak punya biaya. Pasti menelan biaya yang sangat banyak. Siapa-siapa yang nongol di depan televisi, di layar kamera, ditulis semua itu. Saya tahu, saya mengerti. Karena saya ada di kantor staf presiden pada waktu itu. Saya berkomunikasi, mereka menelpon saya, mereka menceritakan masalah mereka kepada saya. Jangankan mereka yang sudah berhenti, ada yang saja masih menjabat sebagai duta besar.
yang diangkat, diberikan kehormatan oleh Jokowi dalam pangkat dan jabatan, masih juga otaknya tidak lurus-lurus. Tokoh, ilmuwan, punya latar belakang pendidikan. Lucu. Seperti orang tidak pernah punya peradaban, tidak punya latar belakang. Manusia seperti apa kamu orang itu? Tidak pernah punya rasa terima kasih. Bang Abalin, seorang pejabat gitu Bang loh. Abalin, supaya pernyataan Abang ini tidak terlalu liar dan tidak dianggap oleh fitnah oleh sejumlah pihak, yang maksudnya proyek besar ini yang menggerakkan siapa, Bang Abalin? Proyek besar, anggarannya juga sangat tinggi. Menurut Abang siapa ini? Yang menggerakkannya siapa, Bang? Bisa dilihat dengan gampang, bukan? Bisa dibaca dengan baik. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di TV One, dan mudah-mudahan ini sedang disaksikan oleh orang banyak. Ancaman yang selalu dilakukan untuk menggerogoti harkat dan martabat seorang Joko Widodo yang pada waktu itu menjadi presiden harusnya sudah selesai, bukan? Tapi kalau sampai sekarang belum selesai, maka ada dua tahap. Ancaman pertama datang dari luar negeri, ancaman yang kedua datang dari luar negeri, dioperasikan oleh semua jaringan-jaringan yang kira-kira mampu dan memiliki kapasitas untuk bisa menjatuhkan kewibawaan Presiden Joko Widodo. Itu tidak mampu. Kalau kemarin setelah Presiden Joko Widodo itu dia masih memimpin Republik Indonesia, harusnya ini Andro setelah berhenti jadi Presiden Republik Indonesia, selesai ini barang, Pak. Dan saya dengar dari Presiden Joko Widodo bahwa setelah beliau berhenti menjadi presiden itu kan harusnya sudah selesai. Ternyata mereka tidak siap lagi dengan situasi itu karena anaknya menjadi wakil presiden. Saya berkali-kali bilang, kan Anda juga tahu kan Andro, bahwa mereka menyerang KPK, mereka menyerang pamannya yang ada di MK lain-lain. MK memutuskan satu keputusan untuk memenuhi persyaratan. Mereka tidak siap dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, habis-habisan. Mereka gebukin orang habis-habisan. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, mereka lagi menyebutkan Gibran itu sebagai anak haram. Keputusan mahkamah, pamankannya katanya. Baik, tapi kita tidak usah melebar. Bang Abalin, kita fokus saja ke soal ijazah. Anwar sendiri kan, Bang banyak Abalin, hakim. Bang Abalin selalu menyebutkan mereka dan mereka. Tapi kita tidak usah melebar, Bang. Kita fokus saja ke ijazah. Menurut Abang jadi tujuannya apa? Yang satu kan inginnya, kalau versinya Roy Suryo CS, inginnya ini dibuka seterang-terangnya dengan penelitian yang ilmiah, bahwa mereka sebagai akademisi. Nggak ada, bukan penelitian ilmiah itu, bukan akademisi kayak begitu. Saya ini guru besar, Andro. Saya tahu kalau cara bekerja ilmiah itu tidak begitu. Seorang peneliti tidak bekerja seperti begitu. Masa mereka mencaci maki, menghujat, mencederai, tiba-tiba lahir sebagai seorang pahlawan, sebagai peneliti. Peneliti apa dengan mulutmu kayak begitu? Menghujat dan mencaci maki orang, mencederai harkat dan martabat pribadinya. Luar biasa loh tingkat kesabaran seorang Pak Jokowi itu. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai pada puncaknya. Kita tahu kan karakter orang Solo yang punya kewibawaan begitu luar biasa. Senyumnya manis, bertahun-tahun menunggu. Sampai pada harkat dan martabatnya, beliau merasa tertusuk. Beliau merasa sangat amat kecewa dan tersinggung. Sudah sampai pada puncaknya. Beliau datang sendiri sebagai seorang pribadi, mantan kepala negara, melaporkan, menenteng itu ijazahnya, melapor. Belum juga. Hei, apa yang salah dengan wajah dan perilaku kalian? Siapa melahirkan kamu orang? Kenapa begitu alak dan kelakuannya seperti begitu? Bukan peneliti itu. Dari awal-awal tidak begitu kelakuannya. Mereka menghujat, mencaci maki. Nggak ada cara kerja peneliti. Meneliti itu tenang, teduh orang bekerja. Gitu. Jadi dugaan Abang siapa, Bang? Orang-orang di balik ini siapa? Jadi menurut Bang Abalin, dalangnya siapa, Bang? Dalangnya siapa sesuai dengan judul kami, Bang? Menurut Abang, apakah ada seorang pemodal, walaupun sudah dibantah sama Roy Suryo tadi, mereka tidak bergerak atas nama orang lain? Iya, kalau Anda bergerak dengan teman-teman bukan atas nama orang lain, atas nama pribadi, setingkat itukah kebencianmu kepada Jokowi? Anda sendiri kan pernah bicara dengan saya kan tentang Jokowi, tentang status pangkat dan jabatan kan? Anda lupa, bilang sama Roy. Dia kan pernah bicara sama saya kan?
Saya yang telepon dia atau dia yang telepon saya. Monggo, siapkan panggung, kumpulkan mereka, kasih ketemu saya, bicara coba. Baik, terima Mari kasih. kita main di panggung. Kau kan pernah bicara sama saya.